Seorang demonstran diduga dipukul hingga dilindas motor aparat saat aksi di DPR, kini masih di IGD. Bapak ini medis. Bapak ini medis. Gila, itu udah pada berdarah-darah semua. Gila, ini medis segala banyak loh. Udah jalan guys, udah jalan. Tapi polisinya nggak ngasih lewat. Pura-pura budek. Aku nggak ngerti deh maksudnya apa. Ini kemanusiaan loh, udah medis. Ini udah medis, tapi nggak dikasih lewat. Iya, kenapa? HP diambil. Siapa HP yang diambil? Itu diambil. Aman. Ini digeledah sampai bisa kak? Iya. Lihat. Ditonjok. Kamu ditonjok. Iya. Sama polisi kan? Kakak ini ditonjok. Kakak ini ditonjok. Ininya sampai kebuka. Ini tas ini medis. Udah jelas-jelas tanda medis. Gila emang polisi. Dua orang belakang itu tiba-tiba ngelihat aku ngirim dan narik baju aku dari belakang gitu. Itu nariknya kenceng banget. Terus aku kayak, hah? Ini apaan gitu kan? Terus langsung kayak, kamu kirim apa tadi di situ? Kamu kirim apa? Nah, ini adalah cerita Rega Almutada, jurnalis dari Kompas.com. Kamis 27 Maret 2025 lalu, Rega mendapat perlakuan tidak mengenakan dari aparat saat melakukan peliputan demo menolak UU TNI. Kejadiannya di depan gedung DPR, Jakarta Selatan. Secara tiba-tiba, Rega ditarik oleh dua orang berpakaian sipil yang diduga merupakan aparat. Orang-orang tersebut kemudian menggeledah paksa isi ponsel Rega tanpa alasan yang jelas. Meski Rega telah menunjukkan kartu pers, aparat seolah tak mau tahu dan tetap memaksa memeriksa isi galeri sekaligus grup WhatsApp di ponsel Rega. Komnas HAM mengecam dan menyesalkan sikap aparat yang brutal dan tidak menghormati kerja-kerja jurnalis atau bahkan mengganggu kerja-kerja jurnalis yang itu sebenarnya merupakan bagian dari hak asasi manusia, yaitu kebebasan pers itu. Nah, kami mendorong dalam merespon aksi-aksi demonstrasi yang terjadi hari-hari ini karena penolakan terhadap Undang-Undang TNI. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap, sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ini baru selesai disahkan, kemudian penomorannya pun baru selesai dinomerin. Jadi tolong baca dahulu secara baik-baik isinya. Apakah kemudian isinya itu ada yang tidak sesuai? Apakah isinya itu kemudian ada yang mencurigakan? Apakah isinya itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan? Jadi kalau kemarin yang beredar itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan apa yang sudah diputuskan itu memang tidak sesuai diharapkan, barulah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kemudian memang harus diprotes. Namun kalau kemudian belum baca, tolong baca dahulu. Pak, kejang, Pak. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makin terasa bahwa kondisi ekonomi terus memburuk. Berbagai macam keterangan riset itu, terutama dari kalangan akademis,
Saya baru baca laporan dari UI itu, LPM UI, menunjukkan bahwa betul-betul ada pemburukan. Jadi ini bukan sekedar ya situasional, tidak, ini struktural pemburukannya itu. Pada saat yang sama kekerasan juga menjadi struktural. Kejadian di Malang, di Manado, di Ujung Pandang, di Surabaya, Jawa Tengah, semua itu menunjukkan ada pendalaman kekerasan itu. Aparat memukul dan rumah sakit akhirnya mencatat. Kendati itu disensor, banyak yang disensor, tidak bisa masuk ke televisi-televisi, tetapi yang beredar di WA group itu, yang beredar di platform sosial media itu sudah membuat kita cemas tuh, bahwa kekerasan masih dipakai untuk menghalangi ekspresi opini publik. Seorang demonstran diduga menjadi korban kekerasan saat aksi menolak pengesahan RUU TNI dan tolak RUU Polri di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis tanggal 27 Maret tahun 2025. Pelakunya diduga aparat kepolisian. Diduga selain dipukuli aparat, korban juga dilindas menggunakan motor sehingga mengalami luka yang cukup parah. Video tersebut sebelumnya viral usai diunggah di media sosial. Salah satu akun yang mengunggahnya yakni Instagram @komisi_bawahid. Ada korban yang sekarang ini masih di IGD. Dipukulin parcok dan dilindas motor. Dokter bilang ototnya kaku karena mengalami trauma otot. Saat ini tagihan RS korban sudah tercover oleh donasi yang ada. Nanti diupdate terus ya, tulis keterangan dalam unggahan tersebut, dikutip Jumat tanggal 28 Maret tahun 2025. Dalam akun tersebut juga membagikan kronologi sampai korban bisa dipukuli hingga dilindas menggunakan motor oleh petugas. Peristiwa ini bermula ketika korban sedang berjalan mundur di Spark, tiba-tiba dipiting dari belakang oleh orang tanpa seragam. Korban kemudian lagi menjadi bulan-bulanan petugas hingga terjatuh. Setelahnya, korban terus menjadi samsak hidup. Saat aparat yang menggunakan seragam dan membawa tameng datang ke lokasi, korban kembali dipukuli. Setelahnya korban dibawa dengan cara dipiting, namun tetap mendapat bogem mentah dari petugas, sasarannya kepala dan perut korban. Sebelum flyover, dia digebukin sampai jatuh, dan dilindas dengan sengaja oleh motor polisi sekali, abis diseret banget. Baru dibawa masuk ke dalam DPR lewat gerbang kecil, ucapnya. Setelah berada di pelataran gedung DPR RI, korban kembali dipukuli. Setelahnya, korban diminta menunjukkan KTP, diinterogasi seputar asal kampus dan diminta untuk menunjukkan kartu tanda mahasiswa KTM. Ditanyain informasi KTP, asal kampus, dan KTM, baru dibebasin. Sebelumnya dia difotoin dan divideoin. Kemudian dia keluar, ketemu tim medis, dan minta tolong,